warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya sehingga kita bisa hadir dalam acara penyuluhan tentang penyakit tumor payudara atau yang bisa disingkat dengan penyakit FAM. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan meminta izin kepada hadirin untuk mengontrak waktunya sebentar. Perkenalkan, nama saya Nurul Ulfiah. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kendal dan para hadirin yang saya hormati. Pada hari ini kita bisa menyaksikan penyuluhan tentang penyakit fibroadenoma mamae oleh mahasiswa Stikes Kendal. Tujuan saya di sini untuk memberitahukan tentang penyakit payudara atau tumor payudara. Apakah di sini ada yang tahu tentang penyakit FAM atau tumor kanker payudara? Boleh. Kemudian apakah ada yang anggota keluarganya yang terkena penyakit kanker tumor payudara? Atau di sini ada yang pernah didiagnosa kanker payudara? Kalau ada juga boleh. Atau yang pernah dengar nih tentang tumor payudara? Kalau ada, boleh kok untuk menjelaskan, maju ke depan, menjelaskan kepada yang hadir, saling sharing tentang ilmu pengetahuan tumor payudara, agar kita semua tahu sejauh mana sih adik-adik, bapak-bapak atau ibu guru juga paham tentang FAM gitu juga boleh. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang fibroadenoma mamae. Kemudian, apa sih fibroadenoma mamae itu? Fibroadenoma mamae adalah tumor jinak yang sering terjadi di payudara. Benjolan tersebut berasal dari jaringan fibrosa dan jaringan Glandener atau epitel yang berada di payudara, sehingga tumor ini bisa disebut dengan tumor campuran atau mix. Tumor tersebut dapat berbentuk bulat atau oval, bertekstur kenyal dan padat. Kemudian biasanya nyeri atau gatal di sekitar payudara. Kemudian ada benjolan yang tumbuh dapat diraba dan digerakkan dengan bebas. Kemudian penyebab munculnya beberapa fibroadenoma mamae payudara belum diketahui secara pasti dan jelas. Kemudian ada kemungkinan fotogenesis yang berhubungan dengan hipersensitivitas jaringan payudara lokal terhadap estrogen, FAM sensitif terhadap perubahan hormon juga. Kemudian ada apa saja sih faktor resikonya? Seperti usia, hormon, kemudian riwayat keluarga. Nah, kalau seperti usia merupakan faktor resiko yang penting. Pada usia di bawah 30 tahun merupakan insiden puncak fibroadenoma mamae. Kemungkinan resiko fibroadenoma mamae menurun pada usia setelah menopause. Kemudian pengaruh hormon nih. Hormon dapat berasal dari hormon estrogen dan endogen. Estrogen berupa pemberian terapi hormonal estrogen maupun progesteron. Pemakaian hormon estrogen ini tidak mengubah resiko FAM. Kemudian hormon estrogen, endogen berhubungan dengan peran ovarium. Tingginya estrogen, endogen dapat menjadi faktor pemicunya terjadinya FAM. Kemudian nih ada faktor riwayat keluarga. Faktor genetik dapat mengaruhi kejadian dengan adanya riwayat keluarga dengan karsinoma mamae yang dikatakan meningkatkan resiko terjadinya FAM. Kemudian ada tanda dan gejala, ada benjolan di sekitar payudara yang timbul yang dapat diraba juga, kemudian digerakkan dengan bebas dan dapat ditemukan di mana saja di sekitar payudara. Kemudian ada bentuk bulat dan oval, kemudian benjolan yang mudah dirasakan, batasannya itu keras, mungkin bisa jadi. Kemudian ada pemeriksaan juga, pemeriksaan sadari atau
payudara sendiri, mandiri gitu, kita sendiri bisa melakukannya di rumah. Kemudian pemeriksaan mamografi terutama peran pada payudara yang mempunyai jaringan lemak yang dominan serta jaringan hipoglandular yang relatif sedikit. Kemudian ada nih USG untuk mendeteksi luka-luka yang ada pada payudara pada usia muda, karena fibroadenoma mamae pada wanita muda itu tebal sehingga tidak terlihat dengan baik jika menggunakan mamografi. Terima kasih, sekian materi yang saya sampaikan. Selesailah sudah pembahasan tentang penyakit payudara atau tumor payudara atau yang disingkat dengan FAM. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya yang mengikuti presentasi hari ini. Sekarang saya buka untuk sesi tanya jawab. Baik adik-adik atau bapak ibu guru, jika ada yang ingin ditanyakan bisa menyebutkan nama, dan kalau adik-adik bisa menyebutkan nama dan asal kelasnya, kelas mana. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya ingin bertanya nih kepada adik-adik. Gantian ya, saya yang bertanya. Soalnya tidak ada yang ingin ditanyakan kok. Yang pertama nih, tadi kan saya sudah menjelaskan kepada adik-adik pengertian tentang FAM. Apakah di sini bisa menjelaskan ulang? Apakah ada? Jika ada, boleh menjelaskan ulang tentang pengertian FAM. Apa sih FAM itu? Kemudian ada lagi nih, apakah bisa adik-adik menjelaskan ulang tentang faktor resiko terjadinya FAM? Kalau ada, boleh menjelaskan kepada teman-temannya juga. Baik, waktunya sudah hampir habis, dan sebelum saya tutup, saya akan menyimpulkan bahwa penyakit FAM adalah salah satu tumor jinak yang sering muncul di wanita atau remaja di bawah 30 ke bawah. Pada kondisi ini dapat dikelola dan dikendalikan dengan cara mengurangi faktor risiko. Lebih jelasnya bisa didiskusikan dengan dokter untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut mengenai kondisi FAM ini. Baik, waktunya sudah habis. Mohon maaf bila ada salah kata atau tutur kata yang kurang dipahami dalam penyampaian materi saya tadi. Terima kasih atas kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.